Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Yuk, guys, nggak kerasa kan? Udah berganti minggu lagi nih. Itu artinya kita kembali lagi dong dengan pembahasan new chapter serial manga Boku no Hero Academia di sini. Ya, tenang, minggu ini manganya nggak libur kok. Tapi nggak tahu sih kalau minggu depan libur atau enggaknya ya kan? Dan kita bisa nikmatin ini chapter dari manga Boku no Hero Academia. So, langsung aja lah kita mulai ke pembahasannya. Let's go! Oke, chapter 324 manga Boku no Hero Academia kali ini mengambil judul Young Woman's Declaration. Kalau kita terjemahkan sih, yaitu pengumuman dari wanita muda, di mana judul ini jelas mengarah kepada tindakan Uraraka pada chapter sebelumnya. Dan bener aja kan, di awal chapter langsung aja dibuka dengan narasi Uraraka yang sedang bernarasi tentang kenangan di masa lalu. Di ingatannya ini, Uraraka menyampaikan perasaannya tentang betapa dia senang melihat wajah bahagia orang-orang. Apalagi Uraraka hampir setiap hari melihat ayah dan ibunya yang sibuk bekerja sampai pulang dengan wajah yang kelelahan. Meski menjadi rutinitas dengan wajah lelah ayah dan ibunya, Uraraka mengakui kalau justru dia membenci hal itu. Dari sinilah dia pun mulai senang melihat aksi heroik dari pahlawan yang beraksi di kota. Bukan kemenangan yang dihasilkan pahlawan yang membuat Uraraka seneng loh guys, melainkan wajah bahagia orang-orang yang diselamatkan. Dan juga wajah pahlawan itu sendiri yang kegirangan karena berhasil memenangkan pertarungan dan mendapatkan banyak dukungan. Kita kembali lagi nih, diperlihatkan ke panel pengungsian guys. Perkataan Uraraka di chapter sebelumnya itu setidaknya sekejap bisalah membuat perhatian mereka teralihkan ke Deku. Semua warga menatap ke arah Deku, tapi bukan tatapan kebencian lagi yang begitu terasa di seperti chapter kemarin, melainkan tatapan kebingungan. Abisnya mereka itu melihat Deku yang bener-bener udah letih, lemah, lesu. Ditambah penampilan Deku yang udah kucel banget kan. Ngelihat Deku sekarang tuh emang benar sih kata Kaminari kemarin ya guys, harusnya tuh Deku mandi dulu. Itu bener banget sih. Di antara semua pengungsi yang mengalihkan perhatian penuh mereka ke Deku, salah satunya adalah seorang gadis yang pernah ditolong Deku, tepatnya di chapter 310. Melihat keadaan Deku, gadis itu langsung sadar Deku itu orang yang pernah membantunya. Dia juga bergumam, gimana bisa Deku terus bertarung bahkan setelah menyelamatkannya. Itu pasti melelahkan banget. Sayangnya pengungsi di Akademi UA ini masih bebel banget. Gemes banget gue. Bukannya iba atau seenggaknya ya kasihan gitulah kalau ngelihat Deku. Ini ada pemuda nih yang mencoba memprovokasi lagi. Dia berteriak ke arah Uraraka. Apa maksud dia mengatakan itu semua? Apa dia pengen semua warga juga berlumuran tanah dan lumpur seperti Deku? Uraraka belum menyerah. Dia menjawab pertanyaan pemuda tadi dengan mengatakan semua beban yang ada sekarang hanya kami para pahlawan yang menanggungnya. Seolah mewakili setiap pahlawan, Uraraka juga menyampaikan bahwa kami, para pahlawan akan membalas semua dendam dengan darah dan keringat. Jadi walau hanya sebentar, Uraraka meminta tolong untuk diberi waktu agar bisa memperbaiki semua kekacauan yang telah terjadi. Deku yang melihat perjuangan Uraraka mencoba buat menahan haru guys. Kemudian Tenya, sang ketua kelas, menghampiri Deku dan memberitahu inilah cara Uraraka bertarung untuknya. Dan Deku makin gak bisa nahan rasa sedihnya. Sampai gak sadar sambil mengucapkan nama Uraraka, Deku pun meneteskan air mata guys. Next, Uraraka masih melanjutkan upayanya demi bisa membuat pengungsi membiarkan Deku stay untuk di Akademi UA. Uraraka menyinggung soal keselamatan dan diakui olehnya baik dia sendiri serta semua pahlawan yang ada juga punya perasaan yang sama, yaitu ketakutan, dan meminta maaf tentang hal itu. Selanjutnya sambil Uraraka berorasi di depan para warga nih, kita disajikan guys narasi dari Uraraka mengenai perasaannya maupun kenangannya. Termasuk alasan Uraraka berjuang sampai segitunya. Karena dia ingin orang-orang tuh memahami bagaimana perjuangan Deku, bagaimana dia bisa berjuang keras meski terluka dan membahayakan dirinya sendiri. Ya meski cuma sedikit sih, Uraraka mau semua warga seenggaknya menghargailah perasaan Deku yang telah mengorbankan apapun. Uraraka meyakini di dalam hatinya,
Saat seseorang pahlawan sedang merasa kesakitan, disitulah peran kita untuk bisa menyelamatkan pahlawan. Jadi, maksud Uraraka itu pahlawan juga akan ada waktunya dia merasa terpuruk saat melindungi banyak orang. Nah, dengan dukungan dan menghargai kerja keras para pahlawan, itu adalah salah satu cara untuk menyelamatkan mereka. Kemudian beberapa panel pun menunjukkan nih guys, flashback Uraraka beriringan dengan narasi yang diberikan. Salah satunya itu di bagian dimana ada aksi pro hero bernama L-Boy yang nampak kelelahan. Uraraka memberikan senyuman yang secara gak langsung memberikan energi baru bagi L-Boy. Dari sini nih, kayaknya Uraraka terus bertekad untuk menjadi sosok hero yang ingin melindungi kebahagiaan sesama hero. Kemudian ada juga panel yang menunjukkan Aigawa Sensei, tapi ya cuma sekilas sih. Udah gitu cuma nampak dari belakang pula ya kan. Bahkan Toga juga sempat muncul sebentar loh guys di ingatan Uraraka ini. Nah, di akhir narasinya Uraraka menyampaikan ke para pengungsi kalau dia sangat meminta tolong kepada semuanya untuk bisa bekerja sama demi mengembalikan hari di mana semuanya bisa tersenyum, yaitu untuk sebentar aja membiarkan Deku untuk beristirahat. Bagaimanapun Uraraka meyakini mereka kenyataan tentang Deku yang tetaplah anak SMA biasa dan gak peduli tentang kekuatan spesial yang dimilikinya. Jadi dengan lantang, sekali lagi Uraraka memohon untuk membiarkan Deku tetap di Akademi UE. Deku yang melihat kesungguhan Uraraka demi menolongnya membuat dia teringat tentang bagaimana pertama kali dia bertemu dengan Uraraka. Seolah gak percaya dengan semua yang terjadi di depan matanya, Deku sampai gak sanggup berdiri. Dia berlutut sambil menangis dengan keras hingga akhirnya ada satu anak yang menghampiri Deku. Anak itu adalah Kouta, anak kecil yang pernah Deku selamatkan di season keduanya guys. Dimana waktu itu Deku tuh mati-matian berusaha mengalahkan Muskular. Rupanya kejadian itu tuh sangat membekas bagi Kouta. Sampai-sampai ketika akan dibelikan sepatu, dia tuh meminta sepatu yang warnanya sama dengan punya Deku. Ketika menghampiri Deku, Kouta juga ikut menangis. Semakin menambah haru yang disajikan di chapter ini. Kemudian chapter ditutup dengan narasi Deku yang terasa familiar banget dari season pertama, yaitu ini adalah cerita bagaimana aku menjadi pahlawan yang terhebat. Tapi ini sedikit berbeda. Deku menambahkan kalau cerita ini adalah cerita bagaimana kita semua menjadi pahlawan terhebat. Dengan kata lain, Deku itu seolah memberi pesan dari kata kita semua bahwa sosok yang akan menjadi pahlawan terkuat melampaui All Might dan mengalahkan All For One bukanlah dirinya seorang, melainkan dia dan teman-temannya di kelas 1A. Mereka semualah yang akan menjadi pahlawan terhebat di masa yang akan datang. Yos, itu dia guys, apa yang bisa aku sampaikan di chapter terbaru ini. Kalau dilihat-lihat sih kayaknya chapter ini jadi penutup lah drama kabur-kaburan Deku. Sehingga pertarungan babak baru pun ya bakalan dimulai. Gak banyak sih yang bisa kita ambil di dua chapter ini, karena seperti kita tahu sendiri lah, baik chapter ini maupun chapter sebelumnya masih berkutat dengan kehadiran Deku yang kembali ke Akademi UE, ya kan? Belum ada kejelasan lagi soal gimana pergerakan All For One maupun Shigaraki. Malahan, All Might aja sama sekali belum ditunjukin setelah insiden penolakan bekal kotak makan sama Deku. Ya, intinya kita masih perlu bersabar aja. Kayaknya plotnya agak sedikit lamban, guys. Cuma yang pasti ya kita di sini akhirnya tahu gimana pun sepertinya Deku akan terus bertarung bersama teman sekelasnya. Ini semua semakin diperkuat dengan narasi di akhir chapter, guys. So, aksi di mana Deku bakal bertarung sendirian lagi kayaknya nggak bakal terjadi kedua kalinya sih. By the way, aku juga ngakuin sih soal gimana chapter ini berhasil ngaduk perasaan waktu kita ngebacanya. Karena gimana ya, dua chapter ini tuh sedih banget, kayak melankolis gitu lah. Apalagi di bagian akhir-akhir cerita, waktu Deku nangis terus disamperin kan sama Kouta. Itu bener-bener gak nahan bikin terharunya. Apakah kalian merasakan hal yang sama? Oke, mungkin segini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Nantikan terus nih pembahasan menarik kita selanjutnya di serial Boku no Hero Academia Plus Ultra. So, see you again next time. Adios, Caramelos. Stay safe everyone. Salam Animania.